Dapat kau. Ini parah ini guys. Orang sibuk kerja. Tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Karena banjirnya. Rakyatnya itu meninggal itu bukan karena banjir, tapi mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan menetapkan status bencana nasional bukan berarti negara ini tidak peduli terhadap apa yang terjadi. Orang-orang dari luar negeri akan menarik segara turis yang sedang berada di Indonesia, dan juga nanti orang yang pengen atau berencana melancong ke Indonesia juga dikenakan travel warning atau dilarang berkunjung ke Indonesia. Lalu apa efeknya? Lalu daerah Johnny dan Teteh Shirley diteror. Gue berharap ini bukan sebuah drama atau settingan. Ya, logika gue adalah kalau memang yang meneror pemerintah, masa iya ninggalin bukti? Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, dong itu mengejutkan. Ada 1 kantong telur yang sudah dilempar. Dan selatan pusat. Maka saya berharap warga Surabaya mulai hari ini, ketika ada premanisme, kita lawan. Cara strategi paling bagus untuk mengalahkan para pelaku. Kumpulkan dan. Nah, ya IMM dengan KDM gimana? Ya saya jawab jelek. Kenapa jelek? Orang siapapun Terus jelek. Itu habis gitu. 120 juta lo menghadirkan KDM itu 120 juta. Habisnya kan 121. Minta. Guys, kembali lagi bersama Ray TV ini guys. Seperti biasa guys, kita akan membahas video-video yang lagi viral dan heboh ini guys. Untuk video pertama, pelaku pengrusakan rumah nenek Erlina kembali ditangkap guys. Jadi nggak usah lama-lama, kita saksikan dulu videonya guys. Ini dia videonya. Tangkap semua yang terlibat. Mas, perawatan mana? Dan selatan pusat. Maka saya berharap warga Surabaya mulai hari ini, ketika ada premanisme, kita lawan. Surabaya tidak terprovokasi untuk main hakim sendiri, tapi Surabaya adalah tegas. Ketika ada yang seperti itu, tolong sampaikan, karena kami nanti ada setiap wilayah itu ada Satgas Anti Preman, dan itu yang akan kita jaga di kota Surabaya. Harus tenang, harus aman, harus nyaman di kota Surabaya. Sistem penjagaannya seperti apa Pak untuk Satgas? Jadi kita akan memiliki tempat ya di posko kita, posko yang namanya Satgas Anti Preman. Itu ada di dekat inspektorat, di samping inspektorat. Dan nanti kita akan berputar di setiap wilayah dan ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri di masing-masing wilayah tadi. Sehingga tadi disampaikan Pak Wadan Pasman beliau memiliki pasukan 10.000. Ya nanti kita juga akan bergerak dengan Kasbul Kartab, Garda Daerah juga, dan Pak Kapolres juga akan bergerak, Pak Dandim. Kita juga akan bergerak bersama Forkompinda Surabaya khususnya untuk menjaga keamanan Surabaya. Dan yang terpenting warga Surabaya itu kalau ada kejadian langsung laporkan, sehingga kita akan bertindak itu. Tadi Pak Kapolres juga Pak Dandim dan seluruh Forkompinda termasuk Kejaksaan juga menyampaikan jika lo ada yang seperti premanisme, menggunakan kekerasan, menggunakan pemaksaan, langsung ditambil. Jadi dalam hal apapun ya, dalam hal apapun warga Surabaya kalau ada aturan dan ternyata tidak menjalankan aturan terus menggunakan kekuatan premanisme, kita lawan, kita sampaikan, kita akan langsung sikat dan kita akan ambil orang-orang yang seperti itu di kota Surabaya. Betul sekali itu. Seharusnya RT-nya sama RW-nya juga diperiksa itu. Seharusnya RT RW melapor dong kalau ada kegiatan kayak gitu. Ini dia nggak ngelapor. Coba pas eksekusi rumah nenek Erlina itu dia periksa dulu kan. Kita RT sebagai RW kan bisa itu memeriksa kan, karena itu warga kita. Ada nggak surat pengadilannya? Kalau nggak ada surat pengadilan ya laporkan ke polisi. Kok bisa main hakim sendiri gitu, main gusur-gusur aja. Ini RT RW-nya ini nggak ngelapor ini. Jadi benar-benar parah, itu RT RW-nya harus diperiksa juga gitu. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Di Treskrimum Polda Jawa Timur telah menangkap satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 170 KUHP rumah nenek Erlina. Untuk rumahnya yang sudah roboh harapannya seperti apa, Nek? Harapan saya ya benar kasihan, umur 80 tahun. Surat-surat kembali dan barang-barang pakaian semuanya. Surat-surat yang bilang itu apa aja? Sertifikat ya, surat
Terus yang lain, rumah yang lain. Selain sertifikat rumah ini, berarti ada sertifikat lain ya? Iya. Dan sampai sekarang belum kembali. Yang melihat rumah saudara ini seperti apa? Sedih nggak, Nek? Ya sedih. Kalau kita ada karena bapak kepentingan. Robokan ya? Iya. Sekarang tinggalnya di mana? Ponakan saya. Kami kumpulkan dana, dirikan lagi rumah di situ. Ayo rame-rame kumpulkan dana. Ayo para dermawan seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur. Rame-rame dalam waktu dekat dirikan lagi rumah ibu itu di atas tanah itu. Dan rumah itu menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Bela Nenek Elina, Hotman Paris ajak patungan bangun rumah korban. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan dukungannya membela Nenek Elina Wijajanti, seorang lansia yang menjadi korban aksi premanisme dan mafia tanah di Surabaya. Melalui unggahan Instagramnya pada Kamis, 31 Desember 2025, Hotman secara khusus menyapa masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, serta para aktivis untuk turun tangan. Hotman Paris melontarkan strategi taktis mengusulkan agar masyarakat melakukan aksi nyata dengan membangun kembali rumah Nenek Elina yang telah dirampas. Ia yakin jika kekuatan rakyat bersatu melalui donasi dan pembangunan rumah, para mafia tanah tidak akan berkutik. Halo masyarakat Surabaya, Jawa Timur dan para aktivis, kamu tahu salah satu cara untuk memenangkan si Nenek Elina? Dari para preman tahu gak caranya? Ujar Hotman dalam pernyataannya dikutip Tribun Sumsel dari Instagramnya. Ia menilai bahwa melawan kekuatan preman tidak cukup hanya dengan berkas di pengadilan, tetapi juga dengan kehadiran fisik dan simbol perlawanan rakyat. Ia mengajak publik untuk melakukan aksi nyata berupa penggalangan dana guna membangun kembali rumah Nenek Elina di lokasi sengketa tersebut. Ayo ramai-ramai kumpulkan dana, dirikan lagi rumah di situ. Ayo para dermawan seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur, dirikan lagi rumah di atas tanah itu. Rumah itu akan menjadi simbol rakyat kecil, tegasnya. Menurut Hotman, mendirikan kembali rumah tersebut di tengah sengketa adalah strategi psikologis dan taktis yang akan membuat para pelaku terdesak. Itu salah satu cara strategi paling bagus untuk mengalahkan para pelaku. Kumpulkan dan yang optimis. Selain gerakan sosial, Hotman Paris juga memberikan saran teknis meminta kantor pertanahan, BPN, untuk segera mengambil tindakan tegas demi keadilan bagi sang nenek. Dalam keterangan tertulisnya di Instagram, Hotman menyarankan agar kantor pertanahan segera menerbitkan sertifikat atas nama Nenek Elina. Menurutnya, kepastian administrasi adalah kunci utama untuk mematikan langkah para mafia tanah. Menutup pernyataannya, Hotman Paris berharap pihak kepolisian tidak berhenti pada penanganan awal saja. Ia mendesak agar seluruh aktor yang terlibat dalam kasus ini segera diseret ke meja hijau. Mudah-mudahan para tersangka lain segera ditangkap. Pungkasnya. Atau saya sama Masa datang ke rumah sampean? Warga Surabaya ini beruntung tenan loh. Duwe wakil wali Jurnal kota BF. yang menyala banget. Cak Ji, sembah nuwun Cak Ji. Paling ngarep nek bela nih masyarakat. Ya, Mbah Elina beruntung banget dapat support dan pembelaan luar biasa. Itu para pelakunya juga udah ditangkap. Polda Jatim juga luar biasa keren. Pokoknya jangan lagi ya melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang seperti itu terhadap kaum rentak. Ini ibu-ibu wis tuwek diusir saka omahe kaya ngono kuwi. Tolong dihukum seberat-beratnya itu pelaku-pelakunya itu. Gak boleh negara kalah sama aksi-aksi premanisme. Mbak Elina tetap semangat, Mbak Elina. Insya Allah ada jalan terbaik dari semuanya. Mantap untuk Cak Ji. Tetap semangat bela masyarakat kecil. Allah ya Tuhanku. Ini nih yang parah banget guys. Orang pada kerja. Benar-benar parah kami. Benalu di tengah bencana. Kalian yang sibuk mengibarkan bendera gam teriak merdeka punya simpati dan empati nggak sih? Ketika TNI bekerja membantu masyarakat Aceh yang terkena bencana, kalian malah lewat teriak merdeka, bawa bendera. Memang nggak ada akhlak kalian. Nauzubillah. Tangkapin semua seharusnya yang kayak gini.
Seharusnya TNI bisa bekerja. Jadi ngurusin hal kayak gini. Tiap hari bilang merdeka. Seharusnya ikut Saya akan membantu. tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya, saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Kok bisa-bisanya dia nangis? Apa yang ditangiskannya? Dia meninggal itu bukan karena banjirnya. Rakyatnya itu meninggal itu bukan karena banjir, tapi karena nggak makan. Efek apa? Efek lambatnya penanganan bencana, lambatnya bantuan itu sampai. Itu yang ditangiskan. Sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan Oh, Ninis, my darling, Capres Nyungsep. Kasih paham Tidak dulu, menetapkan Anies. status bencana nasional bukan berarti negara ini tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada teman-teman kita di Sumatera. Dari hari pertama, pemerintah itu sudah jor-joran menurunkan segala personel, menurunkan secara bantuan logistik ke daerah titik bencana. Apakah kemudian Pak Anies menganggap yang terbang-terbang di langit Andalas ini bukan bantuan dari pemerintah? Apakah kemudian polisi yang sedang bertugas ini bukan dari negara, bukan dari pemerintah? Apakah kemudian Pak Anies menganggap mereka itu butiran debu atau remahan rengginang yang sedang bekerja? Seharusnya kita juga paham kalau seandainya status bencana nasional ini ditetapkan, otomatis pihak internasional akan tahu. Dan nanti yang terdampak juga tidak saja di Pulau Sumatera itu, pulau yang lain pun juga akan terdampak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada efek domino yang akan berimbas kepada sektor pariwisata di Indonesia. Mereka, pihak wisata itu tidak tahu geografi, tidak tahu letak geografis daerah. Jadi kalau kita menetapkan status bencana nasional pada negara Indonesia ini, nah itu artinya negara Indonesia ini dalam keadaan darurat yang benar-benar sudah rapuh. Nah nanti orang-orang dari luar negeri akan menarik segara turis yang sedang berada di Indonesia, dan juga nanti orang yang pengen atau berencana melancong ke Indonesia juga dikenakan travel warning atau dilarang berkunjung ke Indonesia. Lalu apa efeknya? Lalu daerah-daerah dengan yang berpotensial memiliki tempat wisata, ekonomi mereka bergerak dengan tempat wisata itu juga akan terdampak. Tidak adanya lagi orang berkunjung ke sana, ada yang susah mereka juga. Nah itulah kemudian kenapa kemudian status bencana nasional ini tidak ditetapkan, karena Pemdanya masih bekerja, Pak Anies ya. Gubernur saya, wakil gubernur saya udah Vasco itu jor-joran siang malam. Ya siang malam masih bekerja, nggak ingat tidur dia masih bekerja keras untuk mengurusi rakyatnya. Jadi statement populis tentang bencana nasional ini itu bisa memprovokasi orang banyak. Padahal Presiden pun sudah 2 kali mondar-mandir mengunjungi korban bencana. Jadi marilah kita bijak, kita fokus untuk membenahi semua kerusakan ini, jangan lagi ada provokasi. Dan your statement potentially provoke people. My darling, Ninis, ya Capres Nyungsep. Jadi seperti itu. Dan mengenai anggaran yang Pak Anies bilang sudah diklarifikasi oleh Pak Purbaya bahwasannya untuk rehabilitasi sudah dikeluarkan lebih dari 50 triliun. Gitu ya Pak Anies. DJ Joni dan Teteh Shirley diteror. Gue berharap ini bukan sebuah drama atau settingan. Tapi kalau analisa gue ya, ada pihak lain yang sengaja cuman melakukan foto-foto ini supaya doang. menciptakan konflik antara rakyat dengan pemerintah, agar publik beranggapan bahwasannya ini adalah sebuah pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Ya di logika aja, pemerintah nggak mungkin lah setolol itu melakukan teror-teror yang sangat frontal terhadap influencer-influencer yang notabene selama ini Betul vokal. sekali. Apa nggak bunuh diri itu namanya? Hah? Terus siapa yang melakukan ini? Ya palingan juga orang-orang yang nggak suka dengan Prabowo Subianto. Mafia-mafia yang selama ini merasa terusik dan terganggu
oleh Prabowo Subianto. Dan gue berharap ya, mereka-mereka yang diteror ini bukan bagian dari orang-orang yang dibayar untuk melakukan drama semacam ini. Untuk Teteh Shirley dan DJ Joni, stay safe. Lagi banyak yang katanya diteror. Ya, logika gue adalah kalau memang yang meneror pemerintah, masa iya ninggalin bukti? Kan udah langsung lah mereka aktivis ini kan aktif sekali memposting, udah pastilah diposting dan langsung lah ketahuan siapa pelakunya. Dan kenapa di antara mereka semua tidak punya CCTV? Kayaknya hari gini orang tinggal di ibu kota itu rata-rata punya CCTV. Kalaupun tidak, CCTV jalan itu ada. Kenapa yang mereka pertunjukkan hanya barang-barang terorannya saja? Kenapa enggak ditunjukkan proses orang datang meletakkan benda-benda tersebut? Jangan kalau udah kalah membuat narasi seolah-olah diteror. Ya, karena belum tentu juga itu dari pemerintah. Bisa aja dari siapa yang ingin memprovokasi, gitu loh. Karena ini semua lawan politik. Gak ada yang gak mungkin dilakukan lawan politik, gitu aja kalau gue. Ya, bukan berarti gue menyepelekan apa yang mereka rasakan. Bisa saja itu benar terjadi, tapi kenapa langsung mereka berkata bahwasannya ini pemerintah gitu loh. Buktikan dong. Karena nggak mungkin kalau yang melakukan itu orang profesional dengan cara yang gegabah. Kan udah tahu mereka dikit-dikit posting. Udah pastilah dia akan posting dan langsung lah tertujunya kepada siapa. Logika, men. Saya ini bukan politikus ya, makanya saya itu sakar PDW. Caimin, aduh. Akhir-akhir ini saya dipersoalkan. Sekarang ini makin parah deh nih, guys. Kang Deddy itu politikus. Maka Kang Deddy harus hadir di Aceh, gitu. Harus hadir di tempat itu untuk disyuting agar supaya mendapatkan pengikut nanti calon presiden atau wakil presiden. Begitu cara berpikir politikus. Jadi kalau mengeluarkan apa dapat berapa itu. Kalau sekiranya tidak menguntungkan dalam aspek politik ya nggak mau dia. Nah kalau saya nggak peduli, saya selama ini hanya menemukan calon pemimpin Indonesia itu bukan KDM menurut saya. Jadi satu Prabowo, yang kedua AHY. Jadi bukan KDM, mohon maaf ya. Mohon maaf. Terserah lu lah, Min. Adanya. Kenapa? Yang AHY itu orang yang mukhlis. Pak Prabowo orang yang ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas itu ikhlas untuk rakyat. Mas AHY orang yang mukhlis. Ikhlas dengan mukhlis sama. Jadi ikhlas mukhlis. Artinya mukhlis ini yang akan menjadi penerus daripada orang yang berlaku ikhlas, yaitu Pak Prabowo. Pertanyaan yang bertanya itu hubungannya dengan Kang Deddy gimana? Saya akan jawab seenaknya. Jelek, aku bilang gitu. Ada itu dalam podcast saya. Bukan podcast itu. Kebetulan direkam. Saya itu kan bicara. Nah, saya itu antara bicara rahasia dengan tidak sama saja. Nggak ada rahasia saya. Saya bicara dengan dokter siapa itu? Dokter Ghazi. Tanya, hubungannya Yaimim dengan KDM gimana? Ya saya jawab jelek. Kenapa kok jelek? Siapapun jelek. Saya itu habis gitu. 120 juta lo menghadirkan KDM itu 120 juta. Ya toh koordinasi sebelumnya yang namanya gubernur, apalagi orang terkenal. Orang ngibul ini, orang ngibul. Sangat kenal. Ya kalau Bu Khofifah saja. Kalau Bu Khofifah datang ke saya itu murah. Bahkan bisa bati saya. Tapi kalau KDM loh, orang Jawa Barat loh. Orang nasional ya. Gila, kan gila. Caimin. Mengkondisikan Aremania dan lain sebagainya. Dan itu nggak gratis. Lalu istriku si Rosida berkata, ini habis berapa, Bi? Ya bulatkan aja, habisnya kan 121. Minta aja 100. Bulatkan itu bukan bulatkan diperbanyak. Gimana nggak tapi stres, Sahara. Yaitu 120 dekat Yaimin. juta. Aku akan ngomong apa adanya dengan kesempatan ini ya. Yang menunjukkan bahwa saya ini nggak ingin apa-apa. Saya tidak ingin jadi pejabat apapun. Jadi saya katakan, misalnya ya Pak Prabowo. Gak ada orang yang mau milih, Min. Nggak mau saya cukup jadi dosen saja. Tidak mau saya. Kenapa? Ya pokoknya nggak mau saya. Ya saya jadi guru aja, cukup. Ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci. Di demo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh. Dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Benar-benar parah. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya,
tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garmen. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya, industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis, hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri.